andaikan, andaikan, sekali lagi, andaikan saya ibaratkan, maka kode IMEI akhirat ternyata juga ada. Ingin tahu kodenya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya ingin membagikan sebuah ilmu seperti biasanya kepada sahabat-sahabat yang nonton video saya di sini. Dan sebelumnya terima kasih banyak atas dukungannya untuk kemajuan channel saya yang satu ini, yaitu Gus El Madura. Untuk kali ini saya ingin membahas tentang sebuah masalah yang terjadi pada malam ini, di mana pada malam ini mulai tadi saya selepas surat Isya, saya lagi memperbaiki HP yang satu ini. Ini HP milik orang, HP Oppo A93 yang dapat dari saudaranya di luar negeri, dan ternyata nyampe ke Indonesia, ke sini HP-nya tidak bisa terpakai. Masalahnya ini, kartu tidak terbaca, SIM card tidak terbaca. Coba ya, ini. Itu tidak muncul. Makanya saya terus coba, karena belum pernah saya memperbaiki HP semacam permasalahan semacam ini. Sebetulnya saya di sini memang seringkali memperbaiki HP orang, tetangga, tapi nggak minta bayaran ya, cuma kasihan lah sama mereka. Tapi untuk kali ini saya bermasalah dengan ini, karena sebelumnya nggak pernah saya memperbaiki HP semacam ini. Permasalahannya belum pernah. Tapi semenjak saya memperbaiki HP ini, saya jadi tahu apa letak permasalahannya. Ternyata HP ini harus didaftarkan IMEI-nya, nomor IMEI-nya, kode IMEI-nya harus didaftarkan semenjak pulang dari Malaysia atau dari luar negeri untuk bisa dipakai di Indonesia. Jadi bagi sahabat-sahabat yang mungkin punya saudara atau mungkin family yang ada di luar negeri dan kebetulan mau kirim HP ke Indonesia, maka sebelumnya alangkah lebih baiknya lakukan dulu pendaftaran untuk IMEI-nya agar HP-nya bisa dipakai di Indonesia. Bisa juga ini HP ini pakai kartu baru. Coba kalau ada permasalahan semacam ini pakai kartu baru semacam Telkomsel, SL, Indosat. Kemudian pasang, siapa tahu bisa. Ada yang mengatakan bisa. Tapi ya ini orangnya mulai tadi nunggu. Tapi karena nggak bisa-bisa akhirnya orangnya ya pulang karena disuruh pulang sama saya. Kasihan juga soalnya. Bayangkan dari Esa sampai jam 11 barusan. Kasihan nunggunya. Nah, kode IMEI di HP itu adalah melalui untuk mengetahui kode IMEI-nya dengan cara ketik di panggilan telepon melalui bintang pagar 06 bintang pagar kalau nggak salah. Contohnya seperti ini ya, contohnya ya. Sebentar. Ini contohnya. Oh ya, bintang pagar 06 pagar. Jadi ketiknya seperti ini. Nih. Seperti ini. Ini.
bintang pagar 06. Kemudian pagar. Nah, nanti setelah dikasih pagar akan muncul IMEI-nya seperti ini. IMEI-nya bisa muncul. Apa fungsi yang ada di IMEI ini? Maka dengan adanya IMEI, artinya kalau HP nggak ada IMEI-nya, itu nggak bisa dipergunakan ya. Meskipun mau pakai kartu apapun nggak bisa. Kemarin saya pernah bermasalah juga dengan masalah IMEI, tapi beda kasus dengan masalah ini, yaitu HP Oppo A5 kalau nggak salah. Itu alhamdulillah bisa saya atasi dengan karena IMEI-nya itu hilang. Selesai diinstal ulang. Nah, ini alhamdulillah nggak bisa. Ya, karena IMEI-nya sudah ada di sini. Artinya ini bukan nggak ada IMEI-nya, bukan hilang, tapi permasalahannya karena IMEI-nya nggak didaftarkan di Indonesia karena kebetulan HP ini dari luar negeri. Nah, kode IMEI di sini ada satu, kadang-kadang ada dua. Ini ada dua IMEI-nya. Dengan permasalahan ini, saya jadi ingat pada tentang masalah akhirat. Jadi apa ya, dalam syariat itu, dalam agama itu ada syariat, ada thariqat, ada hakikat, ada ma'rifat. Begitu kan? Kesimpulannya bagaimana? Andaikan sekali lagi, andaikan saya ibaratkan, maka kode IMEI akhirat ternyata juga ada. Ingin tahu kodenya seperti apa? Ini peribaratannya. Andaikan saya ibaratkan dengan HP ini. Kode IMEI akhirat adalah 22 242 24 32 242. Dihafal ya. 22 242 24 32 242. Maksudnya apa, Gus? Gini. Andai diibaratkan dengan HP, itu kode IMEI-nya. Maksudnya bagaimana, Gus? Ya, maksudnya begini. 22 adalah salat qobliyah sebelum subuh 2 rakaat dan 2 salat subuh. Berarti 22. Untuk 242 berarti sebelum salat zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat berarti 242. Untuk asar 2 rakaat baru asar berarti 24. Untuk maghrib 32 berarti ya itu berarti 32. Untuk isya 242 sebelum dan sesudah itu harus dilakukan untuk melakukan salat sunnah. Andaikan diibaratkan. Sebetulnya ya apa ya? Tak bisa juga dikatakan kode IMEI. Tapi andaikan diibaratkan seperti itu. Kenapa saya ibaratkan seperti itu? Karena HP untuk bisa dipakai harus ada kode IMEI-nya. Meskipun pakai kartu baru nggak bisa. Contohnya seperti ini, nggak bisa dipakai. Orang juga demikian. Meskipun sudah melakukan hal kebaikan-kebaikan, tapi tidak melakukan sholat yang 5 waktu khususnya, dan sholat sunat muakkad yang sunnah, itu untuk penyempurnaan, maka bisa fatal ibadahnya. Karena as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Paham tiang kan sampean? Tiang rumah, tiang apa lagi? Ya, tiang apalah. Kalau patah, ambruk loh semuanya. Begitu juga dalam agama Islam. Apabila sholatnya tidak dilakukan, tiangnya sudah itu berarti tiangnya sudah roboh, sudah bengkok, atau sudah roboh. Maka ambruk semuanya.
Makanya suatu saat yang ditanya pertama kali waktu dihisap itu, yang ditanya pertama kali adalah sholat. Ya mungkin karena orang sekarang sudah banyak kesibukan, mungkin kadang-kadang ya undur, kadang-kadang apa lupa, ya ganti sholatnya, diganti dengan di waktu-waktu khusus, diganti agar ya sempurna begitu. Atau mungkin lupa, ya harus diqadha. Itu qada iminya, ibaratnya seperti itu. Tapi meskipun sudah ada qada iminya, tapi nggak ada kartunya, ya percuma juga. Tapi masih bisa dipakai. Pakai apa? Pakai hotspot seperti ini. Saya pakai wifi. Nih, makanya bisa saya pakai. Soalnya saya pakai wifi, sambungin pakai wifi. Kalau pakai kartu SIM nggak bisa. Juga demikian dalam soal akhirat. Kalau kode emailnya masih ada, ya masih bisa dipakai. Tapi ya kalau HP meskipun nggak ada kode emailnya, kalau untuk pakai hotspot bisa, atau mungkin pakai wifi bisa. Cuma ya itulah kode pertama kali, syarat pertama kali. Cuma kalau hotspotnya juga nggak ada kode emailnya, HP yang dipakai hotspot ya amblas, nggak muncul wifi macam ini. Atau nomor wifi nggak ada kode-kode khusus, ya nggak masuk juga. Ya itulah kode emailnya. Artinya apa? Dalam ibadah sholat yang 5 waktu itu ibaratnya IMEI, kode IMEI. Artinya harus lengkap. Kalau sudah lengkap, ya insya Allah yang lain ngikut. Karena tanda-tanda orang baik itu bisa dilihat dari sholatnya. Insya Allah kalau orangnya sudah rajin ibadah, insya Allah kita bisa menebak lah seperti apa orangnya. Insya Allah baik. Tapi kalau sudah lupa pada sholatnya, ya nggak tahu ya. Biasanya ya itulah, sama Allah aja udah meremehkan perintahnya, apalagi sama manusia. Wong Allah aja diremehkan perintahnya, apalagi sama manusia. Ya mungkinlah kita kalau sudah menjauh dari Allah, ya mudah iri, mudah dengki, mudah ujub, mudah takabur, mudah ya semacam itulah. Tapi kalau kita lakukan sholat yang 5 waktu, insya Allah. Terus gimana kalau umpamanya dalam sholat kita sebelumnya nggak rajin sholat? Ya taubatlah kepada Allah. Taubat. Mohon kepada Allah. Karena itu ibarat HP. HP kalau sudah ada SIM card-nya dan sudah ada kode IMEI-nya, nyambung ke operator. Nah, kalau sudah nyambung ke operator, berarti sudah bisa dipakai HP-nya. Andai diibaratkan juga demikian, kita mau ke akhirat, baterai lemah. Kita mau ke akhirat demikian juga, tapi bukan disambung ke operator, yaitu disambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibaratnya kalau sholat yang 5 waktu, anggaplah kode email lah, sudah dipakai, maka berarti sudah nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud nurun ala nurin yahdi li nurihi mayyasha. Berarti sudah nyambunglah antara nur dengan nur. Begitu. Apalagi anak-anak muda, ya jangan nakal-nakal lah dalam sholat. Jangan nakal-nakal. Biar terutama ya cowok-cowok. Karena pantuman seorang
wanita juga orang lain, itu bisa dilihat dari sholatnya. Ya, seperti yang tadi saya katakan, kalau udah meremehkan sama sholat, sama perintah Allah, insya Allah orang itu jauh lebih meremehkan pada orang lain. Tapi semoga sahabat-sahabat di sini, apa yang belum mendapat hidayah dari Allah untuk melakukan sholat, semoga oleh Allah segera diberi hidayah. Jangan putus asa kalian. Jangan putus asa, jangan mengatakan, ya saya sudah kecebur ke dalam air dosa. Ya, walaupun demikian tetap mandi saya. Jangan seperti itu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Walaupun sampean saat ini lagi keadaan posisinya gelap, hidupnya penuh dengan kegelapan, jangan putus asa. Tetap di hati tanamkan, siapa tahu kapan-kapan dapat hidayah dari Allah. Ya, jangan bencilah orang yang nasihati sampean. Sebetulnya mereka itu berkata benar. Hanya sampean mungkin lagi belum dapat hidayah. Gak apa-apa. Tapi ya juga jangan kita benci orang yang baik-baik. Kalian yang rajin sholat, yang rajin ibadah. Jangan benci lu mereka-mereka yang yang lagi hitam lah hidupnya. Yang kok sholat, jangan dibenci. Kasihan mereka. Tetaplah temanin mereka. Mereka juga manusia kok. Siapa tahu suatu saat, bisa jadi kan, suatu saat mereka lebih baik daripada kita. Iya kan? Banyak kok. Para sahabat dulu awalnya kafir banyak. Tapi pada akhirnya menjadi orang yang Islam dan hebat. Bahkan diangkat sebagai khalifah oleh Rasulullah. Seperti Sayyidina Umar. Nah makanya yang belum dapat hidayah jangan dibenci. Tetap sayangi mereka. Kalau bisa ya ajaklah mereka untuk menjadi orang baik. Belum mau jangan putus asa. Ajak lagi kapan-kapan. Itu. Tapi ya juga demikian. Yang lagi blank, lagi hidup dalam dunia kehitaman. Ya juga jangan bencilah orang-orang yang baik. Kalau bisa ya bersahabatlah dengan mereka gitu. Orang baik masih bisa kok bersahabat dengan kalian-kalian. Kenapa kalian gak mau bersahabat dengan orang baik? Harus adil dong. Contoh saya. Saya mau kok bersahabat dengan kalian. Jika kalian masih dalam keadaan hitam. Masa kalian mau membenci saya? Harus sama dong. Ya gitu. Kenapa ya seperti itu? Hidup harus saling menghargai. Siapa tahu mereka nanti lebih baik, yang gelap lebih baik daripada kita. Itu bisa jadi, bukan tidak mungkin. Bisa jadi itu. Tapi ya semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Gara-gara HP ini saya jadi ingat pada soal sholat yang 5 waktu. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan yang nonton juga diberi hidayah oleh Allah. Juga yang subscribe oleh Allah semoga dipermudah segala urusannya. Dan jika nggak punya paket, semoga oleh Allah. Karena yang ditonton sampai hal kebaikan seperti yang saya sampaikan ini, semoga oleh Allah segera diganti paket yang ada. Jika sudah minim, semoga diganti oleh Allah secepatnya. Dan kalau sudah diganti, jangan lupa tonton lagi milik saya, Gus El Madura. Di atas kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.